Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran aplikasi komputer. Hari ini kita akan coba mempelajari mengenai pembuatan laporan keuangan gitu ya. Nah, kemarin pada saat kita membuat latihan soal pada materi tanggal dan jam, kita sudah membuat seperti ini. Walaupun barangkali agak berbeda ya, yang kemarin itu tidak komplit. Nah, sekarang saya komplitkan gitu ya data-datanya. Nah, misalnya seperti ini, mohon nanti Anda yang latihan kemarin dibuatkan seperti ini ya. Nah, datanya silahkan Anda bebas saja, orangnya bebas saja kalau misalnya mau dirubah. Intinya adalah seperti ini. Baik, dari data ini ceritanya kita ingin mengolah data ini gitu ya. Nah, kita kan susah nih, misalnya dari data ini, misalnya yang Amalia misalnya berapa honor mengajarnya, misalnya Bu Rika berapa ngajarnya, Pak Dadi berapa ngajarnya. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya merekap ya, kita aplikasikan yang kemarin. Contohnya di sini ada rekap dosen misalnya seperti ini. Nah, kita ada kode, ada nama dosen dan honor misalnya ya, kemudian paraf. Nah, kita coba mengisi datanya, kita copy saja ya. Caranya kita bisa menggunakan sama dengan datanya ada di sini. Kita bawa, klik di sini ya. Ini supaya ya, kita klik seperti ini. Sorry. Oke. Nah, kita copy ke kanan. Sorry, ini kita pakai ini ya, sebentar. Ini kok menjadi ada dolarnya, sama dengan data harusnya seperti ini ya, kita enter. Nah, kemudian dari data ini kita copy ke bawah ya, seperti ini kelebihan, kita hapus. Nah, kemudian untuk mencari honor, ini kan mencari berapa jumlah honor dari Bu Amalia ini berdasarkan kriteria dari kode. Nah, oleh karena itu kita menggunakan pelajaran kemarin itu adalah sama dengan sum if ya, seperti ini. Ranknya ada di mana? Nah, sebagai rank, sebagai patokannya, karena kita akan mencarinya berdasarkan kode ini, kode yang ini, berarti kita cari datanya di input data ini ya, yang berhubungan dengan kode. Nah, berarti yang ini. Nah, kita blok seperti ini sampai dengan selesai, kita blok. Nah, supaya ini bisa di copy, kita tekan F4 titik koma. Nah, kemudian masuk ke kriteria. Ini kan ada kriteria ya. Kriteria kita ngetiknya tadi kan di rekap dosen, kita kembali ke rekap dosen. Nah, klik kriterianya mana yang dicari, kode yang AMJ ini. Ini nggak usah di F4 karena kita akan copy ke bawah, titik koma. Selanjutnya sum rank. Sum rank itu adalah rank yang akan dijumlahkan. Nah, kita kembali lagi ke data olahan di sini, di input data. Nah, karena kita akan coba menjumlahkan berapa jumlah uangnya, maka kita blok seperti ini ya, dari awal sampai akhir atau dari akhir sampai awal. Tekan F4 ya, supaya kita copy, enter. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kalau penjumlahan ini tinggal kita pakai sum saja, pakai yang auto sum bisa seperti ini, enter ya, seperti ini. Nah, ini tinggal Anda bikin tanda tangan, siapa tanda tangannya, paraf. Ini dengan di akhir laporan Anda tinggal minta tanda tangan saja, berarti yang dibayarkan misalnya nanti segini ya. Kita cek ini betul jumlahnya adalah 8 juta ya. Kalau kita cek di sini jumlahnya adalah sorry ya, tadi 8.607.500 ya, 8.607.500, berarti ini sama. Jadi itu yang pertama rekap dosen. Yang kedua laporan, misalnya kita ada laporan ingin tahu pertanggalnya berapa sih, misalnya transaksinya pertanggalnya berapa, berarti kita patokannya berdasarkan kepada tanggal gitu ya. Misalnya yang laporan sekarang ini adalah November, ini laporannya apa nih, rekap Oktober ya, ini adalah Oktober. Maka kita ketik misalnya
1 Oktober itu 1/10/2020 misalnya. Untuk selanjutnya kalau ini berurutan, kita pakai ini aja, sama dengan ini tambah 1 kalau berurutan ya. Tapi kalau misalnya enggak, berarti Anda harus manual mengetiknya. Kita urutkan sampai dengan tanggal berapa ini, sampai dengan tanggal 31 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mencari nih, berapa sih jumlah transaksi gitu ya, jumlah kelas yang diajar pada tanggal 1. Nah, berarti kita menggunakan sum if ya. Bisa sum if atau count if. Ini adalah count if karena kita ingin mengetahui tanggal 1 ini ada berapa transaksi, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui ada berapa transaksi gitu ya berdasarkan si kriteria, maka kita menggunakan count if. Nah, tapi kalau misalnya di jumlah honor, ini adalah sum if. Sama dengan count if. Ranknya kita ada di sini, tanggal ya, ada di input data berdasarkan kepada tanggal. Kita ini F4 titik koma, kemudian kita balik ke laporan berdasarkan kepada tanggal yang ini. Oh, ini ada 2 ya, ada 2 transaksi. Kita tinggal copy saja. Ya, seperti ini. Berarti ini tanggal 24, 25 nggak ada, tanggal ini nggak ada, ya seperti ini jumlahnya. Kemudian jumlah honor misalnya berdasarkan kepada tanggal. Kita menggunakan sum if, sama dengan sum if buka kurung, ranknya seperti tadi kita bawa ke input data. Karena kita berdasarkan adalah tanggal, kalau tadi kan berdasarkan kepada kode, sedangkan sekarang adalah tanggal, maka kita bloknya ranknya adalah rank tanggal. Jangan lupa tekan F4 titik koma. Kriteria kita bawa ke laporan sini. Kriterianya adalah berdasarkan kepada tanggal 1 Oktober titik koma. Kemudian sum rank kita balik lagi, rank yang akan dijumlahkan seperti tadi dari sini. Kita blok sampai dengan selesai ya, seperti ini. F4 enter. Ini adalah 1 Oktober, jumlah uangnya segini gitu ya per harinya. Oh, ini ada yang salah nih, ada 7.912, berarti ada yang kurang ya. Oke, jadi ini kurang, kita cek tanggalnya. Oh, berarti ini tanggalnya tadi sampai dengan ini, yang 31 Oktobernya belum ya. Kita tambahkan saja, ini jadi 34. Nah, berarti ini menjadi 8607. Betul nggak 8607 ya? Berarti betul. Jadi laporannya terserah Anda mau laporannya bagaimana. Apakah hanya rekapan dosen saja, atau misalnya mau laporannya dalam bentuk perharinya berapa sih ada transaksi mengajar gitu ya, jumlahnya berapa. Bisa seperti ini menggunakan, kalau kita mau mencari berapa jumlah tanggal per kriteria, itu adalah gunakan count if. Tapi berapa jumlah uangnya, itu adalah menggunakan sum if ya, seperti itu. Nah, selanjutnya selain data ini ya, kita bisa juga mengolah dengan yang lainnya. Sebagai contoh, nah seperti ini ya, kita akan olah yang lainnya. Kita tambah 1 sheet lagi ya, kita tambah 1 sheet di sini. Nah, kita kopikan data ini, kita blok seperti ini, kita copy, kemudian kita bawa ke sini ke sheet 1, kita blok seperti ini, klik kanan, pilih paste gitu ya, atau misalnya kita bisa saja copy paste spesial value ya. Kita matikan kita matikan mengenai rumus-rumusnya, kita matikan ya, seperti ini. Jadi kita pilih copy, kemudian kita pilih paste spesial value ya, untuk mematikan rumus itu copy paste spesial kemudian value ya, seperti ini. Jadi ini bukan lagi rumus ya, seperti ini. Langkah awal kita
sisihkan satu baris gitu ya. Ini kosong, biarkan seperti ini. Langkah kedua kita short ya, kita blok semua. Kemudian kita blok berdasarkan kepada kode dosen. Kita urutkan ya, data, pilih short. Nah, short by-nya apa? Berdasarkan kepada kolom D ya. Kita pilih kolom D, ininya adalah A to Z, artinya dari kecil ke besar. Oke. Ya, seperti ini. Jadi langkah kedua adalah kita mengurutkan. Jadi langkah pertama kita mengosongkan satu baris di atasnya. Langkah kedua kita mengurutkan data ini, kita blok semua sampai selesai. Kemudian kita urutkan berdasarkan kepada kode ya, karena kita akan mengkodenya. Kemudian kita ulangi lagi, kita blok dari yang kosong ini, kita blok sampai dengan terakhir datanya ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih, setelah kita di blok ini ya, kita blok, kita pilih data, kemudian kita pilih subtotal. Di sini ya ada subtotal, kita klik, kita oke saja. Nah, kemudian kita add each-nya, kita mau pilih yang mana? Misalnya kita pilih berdasarkan kepada kode yang D ini misalnya ya. Kodenya berdasarkan kepada kolom D misalnya. Fungsi yang digunakan apa? Misalnya sum. Kemudian di sini yang akan dijumlahkan yang mana? Misalnya ini adalah kolom K gitu ya. Nah, ini apakah replace, apakah page break ya, ini tinggal di checklist saja. Kemudian kita pilih OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi dengan menggunakan subtotal kita langsung bisa melihat ya. Maka di sini lihat, di sini ada tombol baru, ada 1 2 3. Kalau misalnya kita klik 1, maka ini akan totalnya akan hanya muncul totalnya saja, seperti yang di sini. Ini ya, hanya totalnya saja. Kalau misalnya kita menggunakan angka 1 ini. Kalau 2 ini seperti rekapan ya, rekapan misalnya AMJ itu berapa sih, betul nggak? Kalau ini kan kita buat manual nih ya, kita buat manual dengan menggunakan rumus sum if. Kalau ini otomatis muncul dengan menggunakan subtotal ya, seperti ini. Kalau yang 3 itu muncul keseluruhannya, kemudian di bawahnya ini ada totalnya ya, misalnya seperti ini ada totalnya. Ini juga ada totalnya ya. Jadi masing-masing kode dosen itu akan muncul hasilnya ya, seperti itu. Jadi Anda bisa menggunakan rekapan dosen itu menggunakan yang kita manual dengan menggunakan fungsi, misalnya gunakan sum if, count if ya, misalnya seperti itu. Atau kita bisa menggunakan seperti ini, menggunakan yang tadi di data subtotal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah sudah ya, laporannya sudah kita singkirkan dulu. Kemudian kalau misalnya untuk memudahkan kita mengecek, misalnya kalau ada dosen gitu ya, saya ngajarnya berapa ya, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa tracer misalnya dengan kode ini, maka akan muncul data-datanya misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya ingin ada fotonya muncul juga, maka di sini saya tambahkan foto gitu ya. Ini tambahkan foto dosennya. Misalnya Bu Amelia ya, cara memunculkannya ya seperti biasa. Insert picture, device di mana kan gitu ya. Di mana misalnya seperti ini. Kalau misalnya mau di cropping, mau dikecilin gitu ya. Nah, ini tinggal diatur saja seperti ini. Setelah itu ini diperkecil, kemudian nanti ini tempatkan. Nah, mohon diperhatikan dalam menempatkan foto ini tidak boleh melebihi garis ini ya, melebihi kolom yang sudah kita tentukan. Jadi sebaiknya ini harus tidak melebihi, kalau kita mau menempatkan foto gitu ya, tidak melebihi dari kolom yang sudah kita buatkan. Jadi harus pas ya, seperti ini.
Nah, untuk memunculkan foto ini adalah rumusnya indeks buka kurung posisi foto di tabel pembantu. Nah, jadi rumusnya adalah sama dengan indeks posisi foto di tabel pembantu. Nah, posisinya di mana? Di sini. Ya, yang dimaksud dengan di mana foto berada itu di sini. Nah, selanjutnya adalah ada tulisan match untuk mencocokkan match buka kurung posisi kode yang akan dicari. Nah, posisi kode yang dicari adalah tulisan dem ini, maka kita nanti klik yang ini. Kemudian titik koma rank kode di sheet 1. Rank kode, jadi dem ini ada di mana dicocokkannya. Dicocokkannya adalah yang ini, kode yang ini. Ya, seperti itu. Kode yang ini nanti di bloknya. Nah, selanjutnya angka 0 itu adalah hanya urutan saja ya, modelnya kayak apa. Ya, seperti itu. Baru nanti tutup kurung 2. Baik. Nah, untuk menulis tulisan ini ya, untuk menulis tulisan ini maka kita menempelkannya di foto. Nah, di sini kan kita belum ada fotonya ya. Belum ada fotonya, kita cari di sini fotonya, kita copy saja dulu yang ini. Ctrl C. Kita bawa ke rekapan ini misalnya paste picture ya, di sini ada paste picture. Nah, kita tempatkan dulu seperti ini misalnya contohnya. Nah, ini kan salah ya, nanti kita biarkan saja. Nah, tulisan ini kita tulisnya tidak melalui di sini, tetapi si tulisan ini, si gambar ini kita kasih nama. Kasih namanya itu perintahnya dengan menggunakan perintah yang seperti ini. Bagaimana cara memberikan namanya? Kita klik di sini, kemudian kita pilih formula, name manager, kemudian di sini ini seperti membuat nama define ya, nama si tabel VLOOKUP HLOOKUP. Nah, kita pilih new. Di sini ya, kita kasih nama misalnya foto misalnya. Ya, namanya foto nih. Si gambar ini misalnya namanya foto. Kemudian di kolom yang bawah ini, reverse ini kita hapus, kita tinggalkan pakai sama dengan. Nah, kita tulis di sini tulisan rumus ini sama dengan indeks gitu ya, indeks buka kurung. Kemudian di sini perintahnya adalah posisi foto di tabel pembantu. Nah, kita bawa di sini di data ini tabel pembantu mengenai kumpulan foto. Kita blok dari sini, kita blok sampai dengan selesai. Nah, inilah otomatis langsung dia pakai dolar ya, titik koma. Kemudian rumus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah match. Ini nggak kelihatan ya sama Anda ya, tulisannya match buka kurung. Kemudian kita bawa ke rekapan sini. Nah, ini ya, ini adalah rumusnya match. Kemudian posisi kode ada di mana yang akan kita cari. Nah, kita akan mencari tulisan si dem ini gitu ya, kita klik di sini, kemudian ini titik koma. Selanjutnya adalah ada rank kode di sheet 1 atau rank kode di mana posisi list mengenai kode-kode itu. Nah, kebetulan kan tadi ada di sini ya, ada di sini. Nah, ini kan fotonya ada di sini, kemudian kita berdasarkan kepada kode, maka kita klik di sini. Kita klik di sini sampai dengan selesai. Titik koma, kemudian kasih 0 tutup kurung 2 ya, seperti ini. Kemudian kita pilih close, yes seperti itu. Nah, jadi nanti setelah selesai kita memberi nama, kemudian kita klik lagi ini si gambar ini, kita ketik misalnya sama dengan foto misalnya ya, kita enter. Nah, maka akan berubah nih fotonya, tadi perempuan sekarang menjadi laki-laki. Nah, ini kita susun saja, misalnya kita sesuaikan dengan yang kita punya, misalnya seperti ini ya, kita atur.
Nah, supaya ini memudahkan kita, misalnya supaya enak tidak mengetik gitu ya, maka kita bisa melakukan seperti ini. Ya, kita pilih data. Nah, kemudian ini ada data validasi. Kita pilih data validasi. Nah, di data validation ini ada kotak seperti ini, ada pilihan ya. Nah, Anda pilihan supaya kita pengennya seperti ini nih. Nah, kalau kita pengennya seperti ini, tulisannya adalah pilihan list. Nah, source-nya di mana? Kita klik di sini. Kemudian kita bawa mouse-nya ke tulisan atau ke list data. Nah, kita blok dari sini sampai dengan selesai. Kalau sudah oke. Ya, seperti ini. Ya, harusnya ini akan muncul tulisan filternya ya. Nah, ini kenapa nggak muncul ya, sebentar. Nah, oke ya, jadi untuk memunculkan, kita ingin misalnya kayak validasi ya, kayak misalnya ada list gitu ya, kita pilihnya ada di data validasi, ininya pilih list, ininya checklist semua. Kemudian kita ini blok ya, kemudian kita pilih yang kodenya ini, jadi sama dengan kita blok seperti ini, kemudian kita oke ya, seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, list. Jadi kalau misalnya kita pilih klik di sini, maka akan muncul nih fotonya. Kita pilih misalnya seperti ini, akan muncul fotonya. Nah, nama dosennya ya kita kasih nama ya. Ini apa namanya nih? Nama misalnya. Kita tinggal nanti pilih sama dengan VLOOKUP buka kurung ini titik koma nama titik koma 2 misalnya seperti itu ya. Nah, status dosen ya kita cari saja misalnya status dosennya apa di sini. Misalnya di sini ya, ini apa nih, dosen 2 ya, dosen 2. Maka di sini sama dengan VLOOKUP, kodenya adalah ISW ini, titik koma, kemudian dosen, titik koma, misalnya 3. Oh, ini apa ini? Sebentar ya, ini saya lupa lagi namanya apa ini? Dosen 2, dosen 2. Dosen pilih ininya 2 ya, DTT misalnya ya, seperti ini. Jumlah mengajar bisa seperti ini, jumlah mengajar misalnya ya, rekapannya jumlah mengajar misalnya sama dengan count if buka kurung, kita cari di sini di input data, cari yang kodenya IS ya, yang seperti ini. Kita blok seperti ini, F4 ya, sebentar. Ini kalau pakai video tuh kadang nggak jalan F4 nya ya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada F4. Sorry, ini agak error ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kalau gunakan video ini nggak bisa pakai tombol shortcut ya, kayak F4 segala macam. Oke, selanjutnya ini titik koma berdasarkan kepada kode yang ini ya, kita enter. Berarti idam ini ngajarnya 18 kali ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau keuangannya bagaimana? Kita bisa langsung saja sama dengan sum if gitu ya, sum if input data. Nah, kita di sini yang pertama ditanyakan adalah di mana listnya. Kita blok seperti ini. Ya, kita blok seperti ini. Kita pilih F4 ya, kemudian titik koma. Nah, ini suka error nih. Ini kalau pakai rekaman agak error ya. Ini sebentar. Setelah itu kita pilih titik koma, kemudian kita pilih yang data rekap ya, D6 titik koma data yang ada di sumrank. Kita blok seperti ini, tutup kurung, enter
ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari si kodenya, kita tinggal pilih seperti ini, maka akan keluar nama, status, berapa kali ngajar, kemudian berapa jumlah honornya, ya. Nah, ini juga Anda nanti bisa gunakan kalau Anda belum punya sistem, Anda bisa gunakan dengan menggunakan perintah-perintah yang saya ajarkan tadi, ya, seperti ini. Nah, ini ya, jadi dengan mengklik saja data kode dosennya, maka akan muncul nama dan data-data yang kita perlukan, ya, seperti itu. Jadi saya kira itu untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.